Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Wabil khusus yang kami hormati Habibana Muhammad bin Ali As-Saghaf, pada kesempatan ini hadir di tempat kami, di kediaman kami, yaitu di Condet, tepatnya base camp 35, itu yang kami sebut. Tentunya berkumpulnya kita di sini karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah titipkan rasa cinta di dalam dada kita masing-masing, sehingga dengan cinta inilah kita bisa berkumpul, kita bisa hadir dalam rangka sharing to sharing. Sharing is caring. Sharing is caring. Alhamdulillah, insyaallah menambah kebaikan buat kita semua. Amin ya Allah. Dan semoga kita senantiasa dalam lindungan barokah dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, yang dalam genggamannya lah kita dihidupkan, di dalam genggamannya kita diwafatkan, dan di dalam genggamanlah zat itu yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, wabil khusus kenikmatan iman Islam, sehat walafiat, sehingga dengan segala kenikmatan itu kita bisa berkumpul insyaallah membawa kebaikan dalam kehidupan kita dunia wal akhirat. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita wabil khusus di bulan Ramadan ini senantiasa diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi bekal ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabatnya, pengikutnya ila akhiriz zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang mulia Habibana Muhammad bin Ali As-Saghaf beserta keluarganya dan murid-muridnya. Alhamdulillah, basecamp ini juga ada sebagian murid beliau, luar biasa, dan semuanya atas bimbingan beliau. Mudah-mudahan terus ke jalan yang benar yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbincang-bincang, tentunya bil khusus nanti akan disampaikan oleh Habibana Muhammad bin Ali As-Saghaf. Barangkali yang beliau akan sampaikan nanti berupa mau'izah hasanah buat kita semua ataupun saudara-saudaraku pendengar dimanapun berada pada malam hari ini, yang tentunya kita bisa ambil ilmu dan manfaatnya, yang insyaallah kita bisa aplikasikan, kita implementasikan dalam kehidupan kita, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menjadi keinginan kita sebagai muslim yang beriman, untuk senantiasa melakukan sesuatu yang berkualitas, yaitu kaitannya dengan ibadah, karena Allah menciptakan kita dengan tujuan yaitu mencari hamba-hambanya yang berkualitas dalam ibadahnya. Amin.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan nanti semoga bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini dan dimanapun pendengar yang berada. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami berikan waktu dan kesempatan kepada Habibana Muhammad Ali bin Asghar. Kepada beliau kami persilakan. Falyatafaddal mashkur. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Wala siyama sayyidana wa habibana wa nuru qulubina wa absarina wa basairina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ahli safa wa ala man bi aktsarihim muktafa wa iqtada. Amma ba'du. Yaqulullahu al-azim fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahi hadirin kiram wal ustadzul kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Well, sesungguhnya saya mau verifikasi bahwa saya bukan guru, saya bukan ustaz, saya ini ya murid, ya santri, semua ini ya murid, ya santri. Jadi semua orang memiliki sesuatu yang belum dimiliki oleh yang lainnya. Superman is dead. Superman udah mati. Jadi kita sharing is caring. Berbagi. Islam ini berbagi. Saya tidak memiliki semuanya yang kalian tidak miliki. No. Kalian memiliki sesuatu yang saya belum miliki. Saya memiliki sesuatu yang mungkin sudah kalian miliki. Kita saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan karena salah satu perintah. Sebagaimana ini pengaplikasian daripada cinta Islam. Tadi ayat yang saya kutip tadi, Islam ini love. Islam ini hanya cinta. Allah katakan, katakan ya Muhammad SAW kepada kamu, beliau punya umat, jika kalian ingin mendapatkan cinta Allah, ikutilah Rasulullah. Kalau kalian ingin mendapatkan cinta Allah, ikutilah Rasulullah. Kalau Allah sudah cinta sama kita, oh my God. Allah katakan, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Cintailah apa-apa, semuanya yang ada di bumi, maka niscaya yang di langit akan mencintai kita. Jika yang di langit mencintai kita, oh my God, yang di langit akan memerintahkan seluruh makhluk di bumi untuk mencintai kita. Jadi Islam is love, I love you. Karena Allahnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Rasulnya Ra'ufun Rahim, rahmatan lil alamin. Dan terus di hati kita, mau kita isi apa selain dua ini? Nah, jika kita punya hati hanya ada Allah dan Rasul, niscaya hasilnya pun akan Ar-Rahman Ar-Rahim, Ra'ufun Rahim. Tapi selalu saya ingatkan kepada saya punya kawan-kawan, saya punya teman-teman, saudara-saudara, apa yang ada di dalam hati ini akan keluar daripada kita punya mulut dan kelakuan kita. Tidak mungkin saya punya gelas isi kopi, ketika saya tuang akan keluar susu. Jadi
Kalau kita duduk di satu majelis, yang kita bicarakan hanya, wow, si ini baru dapat untung, baru jual jual ini, jual itu. Isinya cuma dunia. Keluarnya nggak mungkin yang lain selain dunia. Karena di sini ini akan membuat semuanya ini keluar dari apa yang ada di hati kita. Kelakuan kita, tindak tanduk kita, cara-cara kita ini ada di hati. Nah, hati, misal saya selalu katakan sama saya punya kawan-kawan, saudara-saudara ini, jika saya minum racun, yang mati kalian atau saya kira-kira? Saya minum racun, saya mati. Wallahi, kalau saya minum racun yang mati orang lain, saya tidak akan kerja lain kecuali minum racun. Biar habis ini orang semua. Biar aman ini. Nggak ruwet. Nah, ini hati ini jangan diracuni. Dengan hasud, dengki, iri, dendam, kebencian. Oh my God. Kamu dendam sama saya sehat walafiat. Kamu yang... Jadi hati ini hanya ada Allah sama Rasulullah SAW. Sehingga semuanya ini harmoni, sinergi. Hidup ini bagi saya sebagaimana filharmonik, orkestra. Alright, orkestra ya. Siapa yang suka lihat orkestra? Suka? Ada yang pernah lihat orkestra nggak? Ada di sini. Pernah. Ya. Pernah lihat tapi di TV. Saya pernah lihat live di Hollywood Bowl. Waktu itu Philharmonic. Itu penontonnya Allahu Akbar, sangat khusyuk melihat ini, dirijen mendengarkan ini musik. Lebih khusyuk daripada kualitas kita punya sholat. Semua pemain musik dari sekian ratus musisi, ya, itu semua musisi memandangnya kemana kira-kira? Ke dirijen, alright? Yang pegang apapun matanya akan selalu ke dirijennya. Nggak mungkin memandang ke pemain bass atau pemain violin, biola. Harus memandang ke dirijen. Alright? Ngerti nggak saya punya ilustrasi? Iya. Insyaallah. Alright? Ketika saya pegang violin, saya nengok kepada yang pegang bass. Ngok. Marah nggak kira-kira semua? Marah. Marah. Lu mata lu kemana? My God, kamu kan udah tahu. Ini semua mata harus memandang ke dirijen, jangan memandang ke tetangga. Ya. Alright? Ya. Ini kita hidup tuh sebagaimana itu. Jangan memandang ke tetangga. Oh, tetangga saya baru beli motor baru. La haula wala quwata illa billah. Allahu Rabb. Akhirnya apa? Rusak. Akhirnya apa? Tetangga kamu marah sama kamu marah sama tetangga segalanya sebelahnya marah. Semuanya akan marah, buminya akan marah. Karena kita nggak harmoni. Semua ini harmoni. Subhanallahi ma fis samawati wa ma. Semua ini bertasbih, bertahmid, bertahlil, bersolawat, memandang dirijennya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita memandang kiri kanan, akhirnya apa? Di rumah pengen keluar, di luar pengen di rumah si A pengen ke rumah si B, di rumah si B. Akhirnya seperti apa? Cacing kepanasan. So, jadi please, hati kita ini jangan diisi selain Allah sama Rasulnya. Please. Paling tidak kita ada pegangan, mereka akan berpegang kepada kita. Ingat tadi saya baru bicara, kalau sekarang ini dunia sedang di apa tadi? Sedang diguncang. Ditampi ya apa? Ditapis, alright? You know, ditapisnya bukan cuma pelan-pelan, sekarang sudah Semakin kencang. yang nggak ada pegangan, niscaya
Trust me, percaya sama saya, kita akan terlempar. Jadi insya Allah kasih keteguhan iman kita, Allah kasih kekuatan iman kita, Allah kasih kita beristiqomah dalam beribadah kepada Allah. Alright? Ingat, cinta ini, Islam ini hanya love. I love you. Siapapun, kita harus cinta karena Allah. Kita cinta sama kamu karena kamu ini ciptaannya Allah. Bukan karena nanti kalau saya cinta sama dia akan kasih saya gemblong gitu. Kalau kamu berharap saya beri kamu satu bungkus rokok, kalau saya berharap sama kamu, saya tidak akan dapat 2 bungkus, saya akan dapat 1 bungkus, karena saya yang beri hanya 1 bungkus. Tapi kalau saya hanya berharap sama Allah, Allah bisa kasih pabriknya rokok. You understand? Jadi apapun yang kita beri, jangan berharap dari yang si penerima ini. No. Jangan pernah meminta apapun dari menerima, dan jangan pernah mengeluh. Gila, saya seperti ngasih garam di lautan, nggak ada perubahannya. No. Tugas kita hanya menyampaikan, memberi. Islam ini love. Kalau kamu cinta sama orang, kamu tidak ingin orang itu celaka. Tapi kalau nggak ada cinta, kamu tidak peduli orang mau kecelakaan, mau apa, kamu nggak akan peduli. Islam peduli. Kamu klaim diri kamu sebagai orang yang mukmin. Tapi kalau kelakuan kita tidak peduli dengan siapapun, kamu mukminnya ke siapa? Kamu berimannya ke siapa? Kan begitu. Jadi kita dalam rangka sharing. Saya tidak punya lebih daripada apa yang kalian miliki. Kita semua kena kewajiban untuk menyampaikan. Ingat, semua dari orang yang mengaku beragama Islam kena kewajiban untuk menyampaikan. Balighu anni walau ayah. Kalau kita tidak punya apa-apa yang akan kita sampaikan, paling tidak tunjukkan bahwa kita bukan seperti mereka. Kita orang Islam, kita orang mukmin. Islam di samping peduli, kita juga mewarnai. Allah katakan di Al-Quran, sibghatullah wa man ahsanu minallah sibghah. Engkau sudah aku beri warna, apakah ada warna yang lebih baik daripada warna? Nabi Musa alaihissalatu wassalam dari bayi sama Fir'aun, tapi apa jadi Fir'aun? Manusia sekarang, wallahi, kumpul dengan Fir'aun 2 jam, jadi lebih dari Fir'aun. La haula wala. Allahu Akbar. Jadi please guys, I love you all, alright? Insyaallah Allah berikan rasa cinta di hati kita, dan rasa takut hanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada selainnya. Kita hanya taat kepada Allah, bukan kepada Wuhan, bukan kepada siapapun kecuali Allah. Alright? Wallahi saya merasa malu kepada kalian, tapi saya terima kasih kalian sudah mendengarkan. Insya Allah bisa berguna bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian dan pendengar dimanapun berada, sudah kita dengarkan bersama uraian dari Habibana Muhammad bin Al-Asghar, yang tentunya bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama yaitu bagaimana beliau menyampaikan untuk kita senantiasa, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul, taat kepada Allah dan Rasul. Dan kemudian kita harus menempatkan Allah dan Rasulnya di dalam hati kita, sehingga yang keluar dari lisan kita, kemudian perilaku kita adalah tuntunan Allah dan Rasul yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita jadikan Rasulullah itu teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis yang banyak kita dengar, yang banyak kita tahu, itulah yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Wabil khusus di bulan Ramadan ini adalah momentum yang tepat
untuk kita tingkatkan kualitasnya dan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana berpuasa, bagaimana berqiyamul lail dan lain sebagainya. Karena beliau menyampaikan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, syaratnya satu. Iman itu berarti kepada Allah dan kepada Rasul. Kemudian mengharapkan keridhaannya, pahala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan diampuni seluruh dosa kita di bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Redaksi yang hampir sama, bahwa selain berpuasa, Rasulullah Allah perintahkan untuk qiyam, mendirikan salat di malam hari yang kita sebut dengan tarawih, ataupun nanti malam tahajud, insya Allah dengan keimanan dan mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi semakin kita tingkatkan ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini, dan insya Allah kita sama-sama akan meraih sebagaimana tujuan dari puasa, yaitu menjadi orang-orang yang muttaqin, yaitu la'allakum tattaqun. Dan la'allakum tattaqun harus kita semakin tingkatkan, pertahankan di luar bulan Ramadan, sehingga kita menjadi mukmin yang sejati di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah di hari-hari selanjutnya, di malam-malam selanjutnya, kita akan berjumpa di waktu dan tempat yang sama, Basecamp Condet 35. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.